Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Deadpool and Wolverine udah kita bahas semua per teorinya, udah kita breakdown semuanya, dan udah kita bahas mengenai endingnya ya. Maka dari itu, gua asumsikan kalian udah menonton film Deadpool and Wolverine di bioskop, oke? Yang belum nonton, tolol, oke? Berikut ini kita akan memprediksi dan juga berteori kira-kira siapakah sosok yang menjadi anchor being di MCU Earth 616 ini? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, istilah anchor being ini baru pertama kali muncul ada di film Deadpool and Wolverine ini, yang dimana anchor being ini adalah sosok utama yang sangat penting dalam satu universe, yang dimana jikalau dia mati, maka universe itu akan perlahan-lahan hancur seketika. Dan itu udah diperlihatkan di Deadpool and Wolverine, yang dimana ternyata anchor being di universe tempat Deadpool ini berada ada di Earth 1005. Nah, Earth 1005 ini udah dikonfirmasi bahwa ini adalah universe yang sama tempat para X-Men dan juga Wolverine udah pernah menemani kita di masa kecil, dari film X-Men tahun 2000-an awal sampai kepada film Logan sebagai pamungkas untuk era mutant di Fox Universe. Karena Logan udah mati dan universe itu akan terancam hancur, akhirnya Deadpool ini pergi ke berbagai macam multiverse untuk menemukan varian Wolverine yang bisa menggantikan anchor being di universe-nya agar supaya universe itu tidak hancur. Yang ditemukan adalah Wolverine yang pakai kostum kuning ini yang diperankan oleh Hugh Jackman, yang dimana ternyata Wolverine varian ini dia udah mengacaukan universe-nya dan juga membuat semua para tim X-Men itu akhirnya terbunuh gara-gara dia, seperti itu ya. Nah, Paradox dari TVA udah menjelaskan bahwa kehancuran universe itu akan terjadi seperti pada Loki season kedua, yang dimana satu universe itu akan menjadi spaghetti alias mengalami spaghettification. Dan memang ini akan mengancam seluruh kestabilan multiverse yang dijaga oleh Loki sebagai He Who Remains yang baru, seperti yang kita lihat pada ending Loki season kedua. Nah, berikut ini kita udah mendapatkan berbagai macam tokoh-tokoh MCU di Earth 616 yang kemungkinan besar mereka adalah anchor being di universe itu ya. Yang pertama adalah Tony Stark alias Iron Man. Nah, beliau ini memulai perjalanannya di film Iron Man pertama di tahun 2008 sebagai awal fase dari MCU, hingga sampai di Avengers Endgame di tahun 2019 sebagai penutup kisah Tony Stark yang mengorbankan dirinya demi keselamatan universe tersebut. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa ada banyak banget momen superheroik yang dilakukan oleh Tony Stark setelah dia untuk menjadi Iron Man. Yang bikin merinding untuk pertama kalinya adalah ketika dia mengarahkan sebuah rudal di pesawat Chitauri sehingga dia bisa menghentikan invasi para alien itu dalam film Avengers di tahun 2012 saat invasi di kota New York. Kemudian aksinya dalam bidang teknologi yang udah mulai meluas di seluruh Amerika di dalam Captain America Civil War, ketika dia menciptakan kacamata Eden untuk membuat sebuah grafik 3D yang sangat realistis. Sampai akhirnya kacamata itu diberikan kepada Peter Parker sebagai bentuk warisannya. Tapi kacamata itu sempat disalahgunakan oleh Mysterio alias Quentin Beck dalam film Spider-Man Far From Home di tahun 2019. Bahkan di momen puncaknya di Avengers Endgame, di mana saat itu Tony Stark membuat sebuah mesin time travel berdasarkan ilmu sains yang udah ia pelajari bersama dengan rekannya, yaitu Bruce Banner. Makanya dia bisa membuat Avengers ini melakukan time travel ke masa sebelum invasi Thanos di tahun 2018, yang menyebabkan semua populasi menjadi debu saat itu ya. Jadi memang yang gue lihat semenjak kematian Tony Stark ini ya, banyak banget ancaman yang datang yang melibatkan berbagai macam multiverse Marvel. Makanya bisa gue asumsikan kemungkinan karena kematian Tony Stark ini, universe Earth 616 ini mengalami kehancuran secara perlahan-lahan. Well, lagi-lagi ini masih asumsi aja. Jadi kita keep aja mengenai Tony Stark ini sebagai anchor being di MCU.
Yang kedua adalah Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Nah, kenapa harus dia nih? Karena dia ini udah dikategorikan sebagai superhero MCU terkuat di Earth 616. Bahkan dia ini bisa memanipulasi sebuah realita hanya dengan menggunakan buku Darkhold. Ditambah lagi, eksistensinya sudah diramalkan sejak dahulu kala oleh pencipta buku Darkhold sendiri, yaitu Iblis Chthon. Yang dimana hal ini udah mulai bermunculan di kota Westview. Yang sebenarnya hal itu udah menjadi sebuah pertanda bahwa dia bisa memanipulasi sebuah realita. Bahkan dia bisa mengontrol semua pikiran orang-orang dengan kekuatan sihirnya. Nah, karena hal itulah gue bisa asumsikan bahwa kemungkinan Wanda Maximoff ini adalah anchor being di Earth 616. Tapi setelah di Multiverse of Madness kemarin, dia dianggap sebagai ancaman karena udah terpengaruh oleh buku Darkhold sampai kepada kematiannya di akhir film tersebut ya, dengan cara mengorbankan dirinya dengan tertimpa gua Wundagore yang ada di pegunungan tersebut ya. Tapi akhirnya jenazahnya ditemukan di serial Agatha All Along yang akan siap dirilis di bulan September tahun 2024 ini ya, yang akan menjadi sumber masalah di dunia sihir Marvel ini. Ditambah lagi, Scarlet Witch ini udah terkoneksi dengan berbagai macam multiverse yang ada di Marvel hanya untuk memburu American Chavez doang, dengan maksanya untuk pergi ke sebuah universe 838 agar dia bisa hidup bersama dengan varian anak-anaknya, yaitu Billy dan Tommy. Yang dimana di Earth 616, Billy dan Tommy itu hanya sebuah hasil rekayasa sihir yang ia buat sendiri berdasarkan kesedihan yang ia alami karena kehilangan si Vision ini ya. Ditambah lagi, Scarlet Witch sudah dikategorikan sebagai Nexus Being, yang dimana dia merupakan sosok individu langka yang bisa mempengaruhi probabilitas, yang artinya mereka bisa mengubah timeline sesuka hatinya. Well, untuk hal ini bisa aku asumsikan sudah ada dua orang yang bisa dikategorikan sebagai Nexus Being. Yang pertama adalah He Remains alias varian Kang the Conqueror. Yang kedua adalah Scarlet Witch ya, kalau dimana mereka itu bisa mengubah timeline Marvel sesuka hati mereka, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi ini sebuah teori aja ya, berdasarkan kisah tragis yang dialami oleh Scarlet Witch selama dia hidup di MCU ini. Sehingga doi ini bisa gua kategorikan bahwa dia adalah anchor being di MCU Earth 616. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah, oke? I do it and I become the enemy. That doesn't seem fair. It will be the Scarlet Witch. Yang ketiga adalah Doctor Strange. Oke, kenapa bisa penyihir yang satu ini yang bisa dipilih sebagai anchor being? Semenjak dia menjadi penyihir di tahun 2016 di Kamar Touch, banyak sekali permasalahan multiverse yang ia hadapi sebagai seorang penyihir. Yang pertama, dia pernah main ke Dark Dimension, kemudian time travel ke berbagai macam multiverse. Bahkan karena dia bisa menarik semua orang di semua multiverse yang tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man di film Spider-Man No Way Home. Ditambah lagi ada perkataan Ancient One ketika Bruce Banner melakukan time travel untuk mengambil Time Stone daripadanya di tahun 2012. Dan dia mengatakan bahwa Strange ini adalah satu-satunya orang yang terbaik di antara kita semua. Strange is meant to be the best of us. Nah, ini berarti bisa menandakan juga kalau Doctor Strange ini adalah anchor being dari universe Earth 616 MCU ini. Karena Ancient One udah meramalkan kalau Strange ini akan menjadi sosok Sorcerer Supreme setelah kematiannya di akhir film Doctor Strange pertama di tahun 2016 ya. Tapi karena dia udah kena snap Thanos, akhirnya jabatan itu diberikan kepada rekannya, yaitu Wong sendiri, untuk mengisi kekosongan posisi itu selama 5 tahun sampai sekarang. At least perkataan Ancient One ini memang benar adanya, bahwa kemungkinan dialah yang akan menjadi takdir bagi universe MCU itu sendiri ke depannya. Bahkan dia jugalah yang bisa memperkirakan apakah tim ini bisa mengalahkan Thanos atau enggak nih dalam event Avengers Infinity War. Ternyata perkataannya benar banget sampai kepada momen puncaknya di Avengers Endgame, bahwa dia mengatakan bahwa peluangnya hanya 1 banding 1.000.000 doang. Wah, itu berarti bisa gua asumsikan bahwa kemungkinan dia adalah anchor being di MCU Earth 616. Well, lagi-lagi ini cuma teori ya. Tapi gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke?
I've come to bargain. Nah, yang terakhir, yang kita curigai bahwa orang ini adalah anchor being di MCU Earth 616, itu adalah Spider-Man alias Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland. Kenapa Spider-Man? Well, seperti yang kita tahu, wajah dari Marvel Comics itu sejak awal adalah Spider-Man. Bahkan hanya dia doang yang punya bejibun villain yang sangat ikonik, dan kisahnya udah menginspirasi semua pop culture superhero sejak komiknya diterbitkan. Bahkan semua film Marvel yang paling sukses itu adalah Spider-Man. Makanya Spider-Man ini udah melegenda bahkan sebelum MCU ini dibentuk oleh Kevin Feige di tahun 2008 silam. Sama halnya dengan DC Universe, yang dimana wajah di DC itu adalah Batman dan juga Superman, karena mereka berdua lah yang menjadi ikonik kisah dan pop culture di komik DC, sehingga mereka berdua selalu muncul di berbagai macam wajah-wajah dari promosi DC komik, DC film, bahkan di berbagai macam media selalu Superman dan Batman. Sama halnya dengan Marvel, wajahnya itu adalah Spider-Man, yang dimana dia itu punya banyak banget franchise, dia punya banyak banget media kartun, animasi, komik, film, bahkan lagu, semuanya dia punya pak. Sampai selegendaris itu dia seperti itu. Bahkan Iron Man, Captain America, Thor itu semuanya kalah populer, dan mereka semua hanya populer di MCU aja. Di luar itu gue yakin banyak banget fans yang gak peduli soal itu, karena kita bisa mengenal mereka itu hanya dari MCU doang. Gue yakin di komiknya banyak banget dari kalian yang gak kenal sama mereka, dan banyak banget yang asing dengan mereka semua ini. Kalau Spider-Man, ini udah beda bro. Lu tanya kepada orang tua kalian, pasti mengerti mengenai sosok Spider-Man yang udah melegenda di awal tahun 70-an sampai kepada era sekarang ya. Ditambah lagi di filmnya Spider-Man tahun 2002, Tobey Maguire, Andrew Garfield, wah itu udah melegenda banget sih. Itu udah menaikkan semua film pop culture Marvel yang sangat-sangat terkemuka banget. Bahkan akhirnya mereka kembali sebagai fan service di Spider-Man No Way Home. Itu adalah momen dimana kita sebagai para fans Marvel itu teriak sekencang-kencangnya, anjir. Karena semua kisahnya sangat tragis, yang dimana awalnya Peter Parker ini hidup bahagia bersama dengan teman-temannya, yaitu Ned dan juga MJ ya. Sampai di momen No Way Home, dimana dia udah mulai dilupakan oleh satu universe karena ulahnya sendiri. Makanya ini bisa menjadi setup yang bagus untuk Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars, karena Spider-Man ini akan punya peran penting di kisah itu, dan pastinya dia akan menjadi yang terdepan ketika perang itu akan dimulai di planet Battle World ya. Apalagi dia ini udah menghadapi berbagai macam banyak cobaan dari film pertama sampai kepada event No Way Home, ditambah pengalamannya sebagai anggota Avengers yang sudah sangat berpengalaman seperti itu ya. Makanya bisa gua asumsikan kemungkinan dialah yang menjadi anchor being di MCU Earth 616 ini ya. I love you guys. All right, let's do this. Oke, so itu cuma mengenai 4 tersangka yang gue curigai bahwa mereka semua adalah anchor being di Earth 616 MCU. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Menurut kalian, siapakah anchor being di MCU Earth 616 ini? Pilih aja dari list yang udah gue buatkan tadi. Apakah Doctor Strange, apakah Iron Man, apakah Scarlet Witch, atau justru itu adalah Spider-Man? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin kalian punya tersangka lain yang gak gue sebutkan di video ini? Boleh, tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua mbak video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin bukan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!